Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Tia. Oke. Ya maaf ya tadi telat ya. Iya Bu, nggak Ya apa-apa. Bu. Ini langsung dimulai apa gimana ya Bu? Apa? Langsung dimulai apa? Iya langsung aja langsung. Ini nanti identitasnya di ini ya? Atau ditampilkan? Nanti identitasnya kami pandu Bu. Buat Begini Bu Diar, untuk identitasnya nanti yang dilaporkan ke dalam laporannya hanya dalam bentuk inisial saja Bu. Oh inisial ya, oke. Ibu. Ya boleh dimulai Mbak. ya. Sebelumnya kami ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya, Suatun, Siva, sama Tantri. Topik yang kita bahas yaitu pertimbangan terapis untuk membuat keputusan pemulihan klien pada kondisi anak yang memerlukan mobilitas dan perangkat ortotik. Nah, sebelumnya saya izin menanyakan tentang data demografi ya Bu. Ya. Untuk nama lengkapnya siapa ya Bu? Nama ke saya. Ya. Halo. Iya, halo Ibu. Nama lengkap saya. Iya. Oh ya, Santika. Diar Budining Tias. Tias ya Bu? Tias apa Tias? TIAS. Untuk umurnya Ibu sekarang berapa? 27. Mohon maaf, untuk ibunya ini sudah menikah atau belum ya? Belum. Pendidikan terakhir Bu Diar apa ya? D4 okupasi terapi. Pekerjaannya sekarang gimana ya Bu? Di sini di rumah anak. Apa namanya ya? Praktek mandiri. Rumah anak? Wonogiri. Ini Ibu sebagai terapis ya? Iya. Sudah bekerja berapa lama ya? Di rumah anak dari 2020. Baik Bu, kita langsung masuk ke pertanyaan ya Bu. Ya. Apa itu discharge planning dan apa tujuan dari discharge planning itu Bu, menurut Bu Diar? Kalau discharge planning itu menurut saya rancangan ini ya Mbak ya, rancangan untuk pemutusan. Kalau di sini, kalau di klinik kan, kalau di rumah sakit kan pemulangan gitu. Kalau di rumah sakit, kalau di klinik itu pemutusan ini, misalnya kelulusan anak gitu. Kalau di rumah anak sendiri kan pasiennya anak-anak semua. Jadi gimana anak itu lulus dari program terapi okupasi terapi gitu. Apalagi tadi satunya? Tujuan dari discharge planningnya? Ya tujuannya ya kalau anak sudah berhasil menempuh perkembangan yang sesuai, itu kan juga layanan okupasi terapinya juga istilahnya udah selesai tugas kita gitu. Ini discharge-nya semua kondisi atau kondisi tertentu? Discharge-nya semua kondisi Bu. Semua kondisi, oke. Lanjut ya Bu. Ya. Seberapa jauh terapis tahu mengenai kondisi anak dengan mobilitas dan perangkat ortotik ini? Oh, ini perangkat ortotik Mbak? Iya betul Bu, yang seperti AVO, splin seperti itu Bu.
Ya kalau di sini jarang sih Mbak Cilmu, pasiennya itu kebanyakan di sini kayak autisme, terus perilaku SI gitu sih. Kalau yang pakai AFU itu ada, tapi cuman satu. Kalau dari 2020 sampai sekarang ini cuman ada satu, dan itu dia belum discharge sih Mbak, masih ini, karena kan dia kelemahan otot keseluruhan gitu. Dia kena jatuh terus kena kepala kayak gitu, kayak stroke tapi di anak-anak ininya, tapi belum discharge itu Mbak, gimana? Enggak. Tapi nanti kalau discharge-nya nanti rencananya kalau dia udah bisa motorik kasarnya udah sesuai dengan usianya, karena anak itu udah usia 7 tahun dan waktu sekolah ya kelas 1 udahan itu masih suka jatuh-jatuh gitu lah. AVO-nya itu dipakai cuman res AVO, jadi dia cuman waktu tidur dipakainya, waktu aktivitas sehari-hari dia nggak pakai gitu. Itu Mbak cuma satu. Kalau di sini gimana? Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Sebelumnya izin bertanya Bu Diar. Ya. Berarti anaknya itu sakitnya itu gara-gara ada kecelakaan seperti itu Bu? Iya. Jadi dulu waktu usia 5 tahun kalau nggak salah dia mandiin ibunya, terus jatuh di kamar mandi gitu. Anaknya ini kena kepala, terus itu dioperasi gitu. Ya ada pendarahan di otak, dia kayak stroke tapi di anak kecil gitu. Terus jadinya dia kan normal awalnya perkembangannya, terus jadi menurun. Sekarang ini semua ototnya itu ya bisa bergerak tapi lemah gitu, jadi hipotonus di seluruh badan gitu. Terus kalau sekarang ini udah bisa berdiri, jalan bisa, tapi kadang masih kayak kesandung, jatuh. Terus kalau lari itu belum ada kontrol kayak gitu tuh anaknya. Terus kemarin terakhir dikasih saran untuk dikasih AVO gitu kan, biar nggak ada deformitas gitu di ininya. Dia cuman waktu tidur aja, kalau aktivitas sehari-hari sih enggak. Itu yang nyaranin fisioterapinya waktu itu. Baik Bu Diar, terima kasih. Halo Uswa bisa melanjut atau Siva? Siva dulu. Baik, Siva lanjut ya Bu Diar. Iya. Masuk ke pertanyaannya selanjutnya, bagaimana proses terapis dalam membuat keputusan pemulangan klien? Ada nggak hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau pertimbangan terapis? Ada Mbak. Jadi kita lihat dari awal asesmennya dulu asesmen awalnya gimana anak ini. Yang paling utama sih ngelihat usia perkembangannya ya, usia perkembangannya udah sesuai belum. Kalau anaknya ini usia perkembangannya udah bisa nyusul itu, entah motorik halus, motorik kasar, perilaku, emosi, semuanya udah oke. Terus terkontrol di semua, kan kebanyakan udah usia sekolah ya yang ini, yang udah dilepas itu. Kalau di sekolahnya juga sudah bisa menerima pelajaran dengan baik, itu biasanya kita putus ininya, kita luluskan istilahnya gitu, diluluskan itu. Tapi juga ada beberapa orang tua yang kayak masih belum pede, jadi ya udah anaknya masih terusin padahal programnya sudah istilahnya sudah selesai gitu. Jadi kita dia perlu ngedukasi kalau sebenarnya anaknya mungkin perlunya guru les aja gitu, kan okupasi terapi. Baik Bu Diar. Siva lanjut ya Bu. Ya. Ada nggak hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat keputusan pemulangan klien dengan kondisi anak yang menggunakan AVO itu tadi? Ya betul. Ya, kalau yang kasus yang tadi itu ya nunggu anaknya ini ya, motorik kasarnya sesuai dengan usianya. Kalau anak itu kan, kalau anak itu udah usia sekolah, jadi otomatis kan motorik kasar dan motorik halusnya kan terhubung ya. Dia motorik halusnya juga jelek waktu itu kan, nulis dan lain-lain itu dia tahu hurufnya, tapi buat melakukan itu kurang oke, karena kekuatannya juga kurang. Jadi
Kalau buat anak itu kelulusannya sih saya ini di motorik kasar sama motorik halusnya kalau udah sesuai dengan usianya baru di Berarti dari ini ya Bu, semisal tujuan terapinya sudah terpenuhi, berarti sudah boleh dipulangkan gitu ya Bu? ya. Lanjut ya Bu, ada nggak faktor yang mempermudah terapis untuk membuat keputusan pemulangan klien dengan kondisi anak yang menggunakan AVO itu? Apa sih programnya sih, kalau misalnya programnya dilakuin itu kan lebih cepat hasilnya. Maksudnya polanya orang tua juga, pola sekolahnya juga. Karena kan kalau di rumah juga dilakukan, kalau anak dengan gangguan fisik kan bisa aja ini berulang ya, maksudnya tonusnya turun lagi mungkin gitu. Tapi kan kalau kita kasih PR tiap hari harus apa gitu kan, kemungkinan turunnya bakal berkurang lah istilahnya gitu. Terus kalau sekolahnya, masalah di sekolah itu juga gimana caranya lingkungan sekolah itu juga jadi pendukung anak itu tadi, karena kan kalau anak dengan gangguan fisik kan banyak bullying ya, gimana caranya sekolah itu menghadapi itu juga gitu. Tapi kalau misalnya udah dua-duanya udah mendukung ya bisa dikeluarin gitu. Dengan juga lihat kondisi anaknya juga, kalau misalnya kondisinya udah oke, udah sesuai dengan tumbuh kembangnya, usia tumbuh dan kembangnya, berarti bisa diluluskan. Baik Bu Diar, kalau untuk faktor yang menghambatnya ada nggak ya Bu? Faktor yang menghambat ya kebalikannya tadi Mbak, kalau misalnya lingkungan rumahnya juga nggak mendukung ya, cuma dikasih PR ya cuma dilihat nggak dikerjakan, terus lingkungannya juga bully ya, mesti lingkungan sekolahnya ya kan, ada anak itu tuh kurang kurang pede. Jadi kan karena dia otaknya nggak ada masalah istilahnya, untuk perasaannya itu ini, jadi dia kadang rendah diri gitu, dia merasa kayak misalnya temennya kok bisa ngelus cepet, aku nggak bisa gitu kan. Nah itu juga salah satu faktor penghambat sih menurut saya, karena dia emosinya kena juga. Baik Bu Diar, kalau untuk strategi mengatasi hambatannya bagaimana Bu, kalau dari sudut pandang terapis? Strategi ya harus kerjasama semua sisi, jadi dari orang tua juga kerjasama, dari terapis juga kerjasama, terapinya juga semua terapi, terapi juga, fisioterapi juga, terus protestiknya juga, terus sama yang di sekolahannya juga kalau buat anak sekolah kayak gitu. Baik Bu Diar, sebelumnya ingin bertanya Bu, misalnya kalau menghadapi orang tua yang itu Bu, yang kurang kooperatif, anaknya tuh sudah lulus, tapi orang tua tuh nggak merasa yakin sama kemampuan anaknya gitu. Kalau sebagai terapis harus bagaimana ya Bu? Kalau itu saya saya yakinkan, ada yang saya yakinkan, terus habis itu pede. Ada juga yang saya kasih jangka waktu, misalnya dia ini dulu sebentar ya, saya masuk dulu. Iya Bu Diar. Yakin Manila ya ibu jam 1 mau Hanif Kirana ya sama. Halo Bu Diar. iya, strategi biar itu ya, yang ya tadi kan ada yang saya kasih meyakinkan, pertama meyakinkan, terus yang kedua tuh juga ada yang tetap kayak saya kasih, yaudah Bu ini dilepas dulu misalnya, kan kalau untuk pelulusan itu kan bertahap ya Mbak ya, misalnya anaknya terapinya setiap hari ini pertama, terus habis itu dikurangi jadi seminggu 3 kali kalau udah oke. Terus kalau misalnya udah oke lagi nanti seminggu baru sekali. Nah nanti kalau misalnya sudah seminggu sekali ini udah kemungkinan bisa diluluskan, kemampuannya udah stagnan lah, misalnya udah udah nggak berubah lagi, itu biasanya saya minta orang tuanya coba nanti di ini 2 minggu sekali gitu baru terapi, kalau enggak 1 bulan sekali nanti gitu. Kalau misalnya ada keluhan baru ini lagi kayak gitu, baru menghubungi lagi
gitu sih biasanya gitu. Berarti bertahap seperti itu ya Bu? Iya, Sampai bertahap. nanti orang tua benar-benar yakin sama kemampuan anaknya begitu Bu? Iya betul. Karena kalau anak yang kayak gitu misalnya anak-anak perilaku Mbak, kalau misalnya anak yang fisik itu jarang yang maksudnya discharge-nya agak lama, karena kan kemampuan fisik kan juga lebih lama dari ini nggih, sensori dan lain-lain ya. Betul Bu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Baik Bu, saya izin bertanya, apakah ada faktor konseptual yang mempengaruhi pertimbangan terapis dalam membuat keputusan pemulaan klien seperti faktor keluarga, budaya, agama, kebijakan tempat pelayan, seperti itu Bu? Kalau karena saya kan di klinik sendiri ya Mbak, maksudnya praktek di tempat sendiri, jadi nggak terlalu ada banyak aturan kayak misalnya harus berapa bulan terapi baru lulus kayak gitu, biasanya sih enggak, jadi lebih fleksibel aja kayak gitu ya, lebih ke orang tuanya aja tadi, kayak dia udah siap atau belum, istilahnya udah pede atau belum sama kemampuan anaknya gitu sih gitu. Itu juga ini diskusi juga kan semua tim yang nanganin anak itu, dia ini udah bisa di ini belum, ada yang anak yang misalnya aku kasih terapinya udah lulus tapi terapi yang lain belum, gitu kan juga ada kayak gitu. Baik Bu Diar, sebelumnya bertanya Bu, kalau untuk yang faktor ekonomi seperti itu ada nggak ya Bu, anak terpaksa dipulangkan karena mungkin ekonomi keluarganya terganggu atau? Ada Mbak, dulu waktu di sini ada di klinik ini kan, tapi karena ya saya bilang tadi karena saya di klinik sendiri ya, jadi bisa ngatur lah istilahnya gitu ke ibunya, jadi saya ada yang saya subsidi silang istilahnya gitu, ada yang saya gratisin, ada yang enggak, ada yang bayar gitu, terus ada yang dia semampunya berapa gitu aja, saya minta semampunya berapa bisa dibayar, kalau misalnya nggak mampu nggak mboten napa-napa kayak gitu. Kalau di sini sih itu enaknya punya klinik sendiri kan kayak gitu, karena anaknya itu butuh sekali terapi, waktu yang ini anak ini butuh sekali terapi, jadi saya dan tim buat kebijakan kayak gitu Mbak. Belum ada jadi yang misalnya apa, dia kesulitan biaya terus belum nggak jadi terapi gitu, belum ada sampai sekarang karena ada kebijakan kayak gitu. Baik Bu Diar, terima kasih. Izin bertanya lagi Bu, apakah ada hal yang perlu ditekankan apabila klien sudah diperbolehkan pulang oleh terapis dalam hal sudah mendapatkan keputusan pemulangan klien? Ada hal yang perlu ditekankan? Iya Bu. Perlu apa ya kita harus ini sih ya, maksudnya lihat tujuan awal tadi apa udah disamakan dengan perkembangan anak, apa usia perkembangan anak, apa udah pas betul ini anak, kalau kita lepas nggak bakal turun lagi, itu ke stagnan itu sih, maksudnya ini udah stabil belum ininya kemampuannya, kalau misalnya sudah stabil oke, kita lepas gitu sih, lebih ke kestabilannya itu tadi, kita lihat dari yang harus dilepas berapa yang bertahap tadi loh, kita kan bisa kelihatan, oh semakin lama dia semakin stagnan, berarti nggak apa-apa, maksudnya semakin lama masih stagnan, berarti nggak apa-apa kayak gitu sih. Ibu Diar, sebelumnya ingin bertanya Bu, kalau untuk anak-anak yang menggunakan AVO itu ada safety and precaution yang harus diberikan ke orang tua nggak ya Bu? Iya perlu Mbak, tapi kalau di sini itu karena jarang ya, maksudnya di biologi sendiri itu tuh jarang yang pakai AVO, jadi AVO-nya itu cuma kayak res AVO kayak gitu-gitu aja Mbak, jadi yang benar-benar pakai gitu kayaknya nggak ada, jadi saya kurang berpengalaman deh sama itu. Terus kalau yang pakai AVO itu pun porsinya lebih banyak yang fisioterapi dulu, jadi dikuatkan dulu sama fisioterapinya sampai ini AVO-nya, sampai lepas AVO baru sama oksiterapi gitu Mbak kalau di sini. Karena kasusnya jarang. Oh, baik Bu Diar, terima kasih. Dilanjut lagi Tantri.
Iya Bu, izin bertanya lagi, apa saja keuntungan dan kerugian bagi okupasi terapi dalam pembuatan keputusan pemulangan klien? Keuntungan dan kerugian. Iya Bu. Keuntungannya apa ya? Berarti kan kita bisa jadi tolak ukur program kita itu berhasil apa enggak. Terus kalau kerugiannya apa ya? Kerugiannya sih ya ini. Kerugiannya apa ya, Mbak ya? Kerugiannya ya kurang satu pasiennya gitu. Itu sih. Baik Bu Diar, terima kasih. Mungkin pertanyaannya sudah cukup Bu, tapi ada yang mau kita tanyakan kembali Bu Diar. Iya, Berarti iya apa? klinik ini kepemilikan pribadi milik Bu Diar, betul? Sama temen sih, iya ya. Sebelum di klinik ini ada pengalaman kerja lain nggak Bu? Ada, pernah di klinik di Jakarta. Dulu lulusan tahun berapa Bu? Lulusan tahun 2017. Berarti udah semua jadi okupasi terapi selama 5 tahun ya Bu? Iya, 5 tahun udah buat STR baru. Ya udah 5 tahun. Baik Bu Diar. Dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin dari aku udah cukup. Dari aku sudah. Baik. Ini Bu Diar, terima kasih banyak atas bantuannya, atas ilmunya yang udah diberikan. Mohon maaf jadi mengganggu waktu kerjanya ya Bu Diar. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini tadi nggak apa-apa ya Mbak, maksudnya membantu ya. Saya kan yang pakai Avo nggak terlalu banyak, baru satu, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu Diar. Ya nggak apa-apa Bu. Iya. Soalnya memang cuma buat pelaporan saja Bu Diar. Oh iya ya. Terus sama ini ya Mbak ya, di inisial aja Mbak ya, malu saya. Ya baik Bu. Ya memang udah, nanti Pak Budi juga mengendakinya untuk di inisial saja kok Bu. Oh iya ya. Banyak ya Bu Diar. Sama-sama. Izin Membantu. untuk baik Bu, izin untuk mematikan telepon ya Bu. Iya ya, monggo. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama. Saya matiin ya. Bu. Iya Bu.